Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya salam dan juga mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah meninggal itu, yaitu ilmu Islam. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini, saya akan membawakan sedikit ilmu yang berjudul tentang adab ketika hendak tidur dan bangun tidur. Langsung saja ya teman-teman, saya akan membahas tentang adab ketika hendak tidur. Yang pertama yaitu berwudu. Berwudu apabila engkau hendak tidur, maka berwudulah engkau sebagaimana berwudunya engkau ketika hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu menghindari bersenda gurau. Jadi ketika kita hendak tidur, kita kan di pondok ya, teman-teman kita ini jangan sering bersenda gurau, karena kalau mau tidur itu ya sudah tidur, jangan berlebihan bersenda gurau, nanti kebawa pilu. Tahu pilu enggak? Ya itu. Terus yang ketiga yaitu menghindari banyak makan dan minum. Jadi ketika kita hendak tidur, jangan terlalu banyak makan dan minum, karena nanti perut itu juga akan sebah kayak nggak enak terus, entah masuk angin atau apa. Setelah itu dilarang tidur terkurang. Jadi kalau tidur ya jangan kurang, hendaknya disesat. Setelah itu membebaskan tempat tidur. Jadi ketika kita hendak tidur, kita membebaskan tempat tidur kita agar terhindar dari kotoran, baik itu apa binatang atau makanan apa yang ada di situ, sisa-sisa makanan, agar kita tidak dirumunin semut atau apa gitu kan. Terus setelah itu tidur miring ke kanan. Jadi ketika tidur itu kita miring ke kanan. Setelah itu telapak tangan kanan kita di bawah pipi kanan kita. Rasulullah SAW apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Jadi riwayat Abu Dawud. Dan setelah itu membaca 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah dan Trikul. Jadi Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, kemudian kita tiupkan 3 kali, kita usapkan ke seluruh tubuh kita 3 kali. Apabila Rasulullah SAW tidak tidur, beliau menyiapkan pada telapak tangan sambil membaca Qul huwallahu ahad, yaitu tadi Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, kemudian beliau mengusapkan pada wajah dan seluruh tubuh. Ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melalui hal itu. Hadis riwayat Bukhari. Dan setelah itu lalu kita membaca doa sebelum tidur. Bagaimana guys? Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, penghidupkan dan aku dimatikan. Setelah itu ada 3 waktu yang dilarang kita tidur. Apa aja teman-teman? Waktu apa? Setelah subuh.
Semoga Allah ridho kepadanya berkata. Kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, kemudian beliau duduk lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Dari riwayat Ahmad. Jadi ketika kita bangun tidur, kita duduk dulu sebentar 5 menit, lalu mengusapkan rasa kantuk kita agar tidak banget di tangannya. Lalu ketika bangun lalu berdiri dan berjalan itu berbahaya. Pelajari betapa hikmah Rasulullah mengajukan duduk ya, karena itu baik dan benar menurut ilmu kesehatan. Yang kedua setelah duduk dan mengusap rasa kantuk, yaitu berdoa, doa bangun tidur. Gimana teman-teman doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, hanya kepadanya lah kita kembali. Jadi ketika kita bangun tidur, kita harus bersyukur karena nikmat yang paling besar itu adalah ketika kita tidur lalu bisa bangun kembali. Karena banyak orang yang tidur tidak bangun lagi, tapi kita masih ketika tidur masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bersyukur. Lalu yang ketiga adalah membaca 10 ayat terakhir Quran Surat Al-Imran. Ibnu Abbas berkata, beliau duduk lalu mengusap bekas kantuknya yang ada di wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang keempat yaitu mencuci tangan. Cuci tanganlah 3 kali karena kita tidak tahu tangan ini dari mana. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencucinya 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan setelah itu membersihkan hidung. Jadi ketika kita bangun itu, ada bangun tidur yang dilakukan Rasulullah itu adalah membersihkan hidung. Memasukkan air ke hidung itu dinamakan apa teman-teman? Istinsya. Ya, istinsya 3 kali karena di sini setan bisa berpantau selama kita tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka bagian dalam hidung itu bersihkanlah 3 kali karena setan bermula di rongga hidungnya. Hadis riwayat dan Bukhari dan Muslim. Dan yang selanjutnya yaitu bersiwak atau menggosok gigi. Nabi SAW apabila bangun maka beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir adalah berwudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seseorang di antara kalian ketika sedang tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatannya, dia mengatakan, malammu masih panjang, teruslah tidur. Maka jika orang tersebut bangun, kemudian ia berzikir kepada Allah, terbukalah 1 ikatan. Kemudian jika ia bersujud, terbukalah 1 ikatan lagi. Kemudian jika ia sholat, terbukalah seluruh ikatan tersebut. Sehingga ia pun bangun dalam keadaan bersemangat dan baik jiwanya. Namun jika tidak melakukan demikian, maka ia biasanya akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malas. Hadis riwayat Muslim. Demikian ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Di hadapan Allah saya akan astagfirullah. Saya akhiri.